Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kita lanjutkan lagi, masih membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya pada bab metode harga pokok proses. Jadi di mana suatu perusahaan manufaktur itu memproduksi secara massal, kemudian menghitung harga pokoknya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai metode rata-rata tertimbang. Jadi, saya ingatkan lagi, ada dua metode perhitungan harga pokok. Yang pertama adalah metode rata-rata tertimbang, dan yang kedua adalah FIFO. Ya, kalau metode rata-rata tertimbang adalah ketika ada persediaan dalam proses awal, ya digabungkan dengan proses sekarang, itu dirata-ratakan. Ya. Tapi kalau first in, first out adalah ketika ada persediaan dalam proses awal, kemudian ada proses sekarang, yang proses awalnya dulu yang diselesaikan, ya, harus diselesaikan, baru memproses yang saat ini, gitu ya. Nah, pada kali ini fokus kita adalah pada metode FIFO, first in, first out. Jadi bagaimana perbedaannya? Kita simak di sini. Ada kasus yang saya tandai kuning. Ada dua departemen, departemen satu, departemen dua. Departemen satu di sini ada persediaan barang dalam proses awal, ya 100 unit. Ini adalah persediaan dalam proses akhirnya bulan kemarin. Nah, jadi ini adalah BDP awalnya bulan sekarang. Gitu. Kemudian produk masuk masuk prosesnya 2.500 unit dan ternyata ada persediaan dalam proses akhir 150 unit. Nah, soalnya masih sama dengan video sebelumnya. Kemudian biaya produksi Departemen satu BBB, BTK, BOP, sekian. Pada Departemen 2 ada barang dalam proses awal 50 unit, BDP akhirnya 100 unit, BTK, BOP-nya sekian. Nah, kemudian ada informasi lagi bahwa pada Departemen satu BDP akhir ya, bulan kemarin itu ada biaya-biaya yang tersisa sekian. Kemudian ini HPP Departemen 2 ya harusnya ya. Departemen 2 bulan kemarin itu sekian. Nah, pada kasus kali ini kita akan membuat laporan harga pokok produksinya. Departemen satu dan Departemen 2. Oke. Sekarang kita mau buat Departemen satu dulu. Ini formatnya yang saya tandai biru. Langkah-langkahnya sama. Ada 3 komponen. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa untuk membuat laporan harga pokok produksi akan ada 3 komponen. 1, data produksi. 2, biaya dibebankan. 3, harga pokok produksi. Ya, 3. Yang data produksi terdiri dari input dan output. Nah, inputnya tadi diketahui ada BDP awal. BDP awalnya tadi berapa? 100. Kemudian sekarang kita mau olah berapa? 2.500. Nah, berarti inputnya adalah persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan produk masuk proses. Berarti total inputnya 2.600. Input dan output jumlahnya harus sama. Sama ya. Kemudian, ya, diketahui di soal apa lagi? Ada BDP akhir ya tadi. BDP akhirnya berapa? Nah, 150. Berarti produk yang jadi di Departemen satu dan akan dilanjutkan prosesnya ke Departemen 2 itu berapa? Oh, dikurangi aja. Jadi sekian. Nah, 2.600 dikurangi 2.600 dikurangi 150, berarti produk yang sudah jadi di Departemen satu dan akan lanjut ke Departemen 2 itu adalah 2.450 unit. Ya. Kemudian selanjutnya menghitung biaya yang dibebankan.
Ya, terdiri dari elemen biaya, jumlah biaya, unit ekuivalen, dan harga pokok per unitnya. Sekarang, kalau kemarin di metode harga pokok, metode rata-rata timbang, itu harga pokok awal ditambah biaya produksi sekarang, dijumlahkan baru untuk menghitung unit ekuivalen. Tapi kalau pada first in first out, maka sisa HPP bulan sebelumnya akan dipisahkan. Nah, di sini. Ini dari mana? Di soal ya tadi ya. Soal 3.000. Nah ini. 3.780. Ini adalah HPP Departemen 1 untuk BDP akhir. Nah, ini. BDP akhir Oktober. Kalau ini November, berarti ini sebagai BDP awalnya. Unit ekuivalen. Kalau pada first in first out, unit ekuivalennya itu berbeda. Tidak lagi biaya sudah jadi ditambah yang belum jadi, tidak. Karena apa? Karena kalau di first in first out kita harus menyelesaikan produk awal dulu, BDP awalnya dulu selesaikan, baru produk sekarang, baru hitung BDP akhir gitu. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya adalah BDP awal ya, dikalikan persentase penyelesaian. Persentase penyelesaiannya berapa? Sudah habis karena sudah 100%. Ya, sudah habis, sudah 100%. Nah, kalikan 0 ditambah produk yang sudah jadi dikurangi produk sekarang, oke, dikurangi produk sekarang, itu 100, ditambah produk yang belum jadi dikalikan prosentasenya. Saya ulang, ya. Saya ulang. Untuk menghitung unit ekuivalen itu adalah sama dengan BDP awalnya dulu. Persediaan dalam proses awalnya berapa? 100. 100 ini harus dikalikan dengan tingkat sisa penyelesaiannya. Karena sudah 100%, ya maka dikalikan 0. Nah, dikalikan 0 ditambah produk yang sudah jadi dikurangi BDP awal. Nah, 2.450 dikurangi 100. Ditambah BDP akhir dikali prosentasenya berapa? 100%. Maka unit ekuivalennya 2.500. Nah, menghitung harga pokok per unitnya ya tinggal dibagi saja. Gitu ya. Terus selanjutnya biaya produksi November. Biaya produksi November apakah ada? Oh ada ini. Nah ini tinggal dipindahkan saja. Nah, set, ya, tinggal dijumlahkan. Nah, unit ekuivalennya juga sama rumusnya. Ya, rumusnya perhatikan di sini BDP awal kalikan prosentasenya sudah selesai 0. Ditambah produk yang sudah jadi dikurangi BDP awal ditambah produk yang belum jadi dikalikan prosentasenya. BTK juga sama. Nah, BTK, BTK. Oke. BTK itu adalah produk BDP awal. Karena ini BTK. BTK itu masuk pada biaya konversi. Ya, perhatikan di sini BDP awal biaya konversinya baru 80, berarti penyelesaiannya kurang 20% lagi. Kalau tadi kan biaya bahan baku sudah 100% ya, sudah selesai prosesnya. Sekarang biaya konversi masih 80%. Nah, berarti di sini cara menghitungnya BDP awal 1 dikali tingkat sisa penyelesaiannya berapa? Berarti sisanya 80%. Nah, sel 80%, 20%.
Nah, 20% ditambah produk jadi 2.450 dikurangi BDP awal 100 ditambah BDP akhir dikalikan prosentase BDP akhir biaya konversi. Nah, saya ulang sekali lagi. Caranya menghitung unit ekuivalen adalah BDP awal dikali sisa penyelesaian biaya konversi 20%. Nah, ditambah produk jadi dikurangi produk BDP awal ditambah BDP akhir dikalikan prosentasenya BDP akhir biaya konversi. Yang BOP juga sama. Nah, sama ditentukan tergantung pada tingkat prosentase penyelesaian dan BDP akhirnya. Oke. Nah, menghitung harga pokok per unitnya tinggal dibagi. Ya, mudah. Tinggal dibagi. Oke. Sekarang adalah menghitung harga pokok produksinya. Nah, bedanya di sini kalau Vivo tadi bahwa kalau Vivo first in first out, kalau ada persediaan dalam proses awal itu dulu yang harus diselesaikan. Baru menyelesaikan produk sekarang. Baru menghitung BDP akhirnya, gitu ya. Jadi bedanya di sini HPP ya, atau produk sekarang itu ya isinya adalah nah ini kita lihat di sini. Nah, BDP awalnya itu terdiri dari HPP BDP awal. HPP BDP awal ini. Kemudian BTK-nya. BTK-nya berapa? Di sini. BDP awal dikali 20% tadi penyelesaiannya ya BTK dikali jumlah HP harga pokok per unit yang BTK. BDP awal dikali tingkat penyelesaiannya 20% dikalikan harganya. BOP juga sama. BDP awal dikalikan harganya dikalikan tingkat penyelesaiannya 20%. Nah, jadi BDP BTK BOP tambahkan HPP BDP awal yang kemarin ditambahkan 4 juta 100. Nah, baru ditambahkan dengan harga pokok produk sekarang. Harga pokok produk sekarang berarti produk yang sudah jadi ya, dikurangi dengan BDP awal dikali harganya. Maka 2.450 dikurangi 100 dikali 41.000. Ketemu HPP sekarang 100.450.000. Nah, ini nanti baru ditambahkan dengan BDP akhirnya. Nah, BDP akhirnya berapa? Kita lihat di sini. Cara menghitungnya, BDP akhir 150 dikalikan dengan prosentase BDP akhir. Oh, 100% untuk BBB. Dikalikan harganya 25.000. Yang BTK juga sama. Produk yang belum selesai dikali dengan prosentasenya. Ini BTK dan BOP masuk biaya konversi 70% dikali dengan harga. BOP juga sama ya. Tinggal dijumlahkan ketemu persediaan barang dalam proses. Jadi produk jadi sekarang ditambah dalam proses maka totalnya 105.880 sama dengan ini. Betul ya. Departemen satu sudah selesai. Sekarang kita lanjut departemen yang kedua. Data produksi, biaya dibebankan, harga pokok produksi. Oke. Data produksi terdiri dari input dan output. Tadi di soal, diketahui apa saja? Di soal itu ada BDP awal, BDP akhir. Oke, BDP awal berapa di sini? Sekian, 50 BDP akhir ini dari soal. Ini, nah, dari soal. Produk masuk. Nah, produk masuknya berarti dari departemen satu. Nah, produk masuknya berapa? Berarti produk yang sudah jadi di departemen satu. Oke ya.
Total inputnya 50 ditambah 2450, 2500. Input dan output harus sama. Oke. Karena outputnya 2500, ada BDP akhirnya 100. Berarti produk yang sudah jadi dan siap dikirim ke gudang itu sebanyak 2400 unit. Oke, sudah selesai. Sekarang yang biaya dibebankan. Nah, biaya dibebankan sekarang. Ada HPP awalnya di soal. HPP awal di soal 2.455. Kita lihat. Kita cek dulu. Oh iya nih. Nah, ini HPP Departemen 2 ya. HPP Departemen 2 belum diganti tadi. Oke. 2.455. Oke, kita hitung dulu di sini. Oke, gabungkan. Terus ada HPP dari Departemen 1. Nah, ini yang dimaksud biaya produksi bahan baku. Ini dari Departemen 1 ya. 1.450. Kalau biaya produksi lain-lain, BTK dan BOP ini sudah ada di soal, ditentukan di soal, dijumlahkan. Sekarang hitung unit ekuivalen. Yang dihitung yang BTK BOP. Ya, caranya sama dengan tadi. BDP awal BDP awal 50 dikalikan sisa tingkat penyelesaian. Tadi biaya konversi, ya, karena biaya konversi, ya BTK kan biaya konversi, itu sudah 90%. Jadi sisanya 10%. Jadi 50 dikali 10% ditambah produk jadi dikurangi BDP awal. Ditambah BDP akhir dikalikan dengan prosentase 80%. Sekian. Sama halnya dengan BOP. Nah, maka dihitung harga pokok per unitnya. Kalau di HPP Departemen 1 tadi sudah diketahui ya, di Departemen 1 41.000, nah, nggak usah dihitung lagi. Ini juga tinggal dibagi sekian. Ya, jadi Bu, kenapa HPP BDP awalnya tidak ya? Kita tidak ada kepentingan dengan ini. Ya, kita tidak ada kepentingan dengan BDP awalnya. Kita hanya menjumlahkan harga pokok per unit dari yang harga pokok, kemudian BTK, BOP. Ya, total biaya harga pokok per unitnya adalah 50.000 per unit. Sudah selesai. Dan terakhir harga pokok produksi. Ya. Karena Vivo, maka dijumlahkan antara harga pokok awal tambahkan produk sekarang. HPP awalnya, HPP sudah ada 2.400.000, BTK-nya, BDP awal dikalikan harga, dikalikan tingkat penyelesaiannya 10%, BOP-nya juga sama. BDP awal dikalikan harga, dikalikan tingkat penyelesaian 10%. Dijumlahkan 3.500.000. Nah, produk sekarangnya, berarti produk sekarangnya, produk yang sudah selesai kalikan harga. Produk selesai dikurangi dulu, jangan lupa ya. Produk selesai ya, 2.400 dikurangi BDP awal 50 unit, ya, baru dikalikan dengan harga pokok. 2.400 dikurangi 50 kalikan 50.000. Nah, sudah selesai untuk yang harga pokok selesai, kemudian produk sekarang kita mencari untuk persediaan barang dalam proses akhir. BDP akhirnya tadi ada BBB 100 dikalikan harganya, kemudian BTK juga 100 dikalikan 4.000, 100 dikalikan 5.000, nah, sekian ditambahkan. Nah, maka diketahui jumlah biaya harga pokok produksi sebesar 124.820.000 sama dengan jumlah biaya yang dibebankan.
Jadi itu perbedaannya kalau rata-rata tertimbang itu kalau ada BDP awal tinggal dijumlahkan di rata-rata. Tapi kalau first in first out kita harus menyelesaikan proses produksi yang menjadi BDP awal baru selesaikan yang produk sekarang. Cara menghitungnya laporannya juga sama. Kita harus menghitung harga pokok produk selesai yang BDP awal dulu, baru menghitung HPP yang sekarang, ya, baru ditambahkan dengan BDP akhir jika ada. Itu untuk video kita kali ini mengenai metode harga pokok proses. Semoga ada manfaatnya dan mempermudah kalian dalam belajar, khususnya untuk mata kuliah akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Ya, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.